Rekonsiliasi. Kita semua sering dengar kata ini, apalagi kalau ada konflik. Tapi apa sih artinya? Nah, di sini kita bakal coba bedah sebuah kerangka kerja yang spesifik banget dari The Christian Counselor's Manual. Siap-siap ya, karena pendekatannya mungkin bakal sedikit menantang cara kita memandang pengampunan selama ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda tahu kalau Anda harus mengampuni seseorang, tapi rasanya tuh nggak bisa? Hati kita kayak menolak gitu. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Hal pertama yang diajukan buku panduan ini tuh langsung radikal banget. Menurut mereka, rekonsiliasi sejati itu bukan soal nambal-nambal hubungan lama yang udah rusak. Bukan cuma sekedar baikan lagi. Nah, coba lihat definisinya. Spesifik banget kan? Ini bukan cuma soal perasaan sesaat atau tindakan basa-basi. Ini adalah sebuah perubahan hubungan yang terstruktur. Buku ini menekankan, kalau kita mau mempraktikkannya dengan benar, kita harus paham dulu definisinya. Jadi, apa aja sih 3 unsur itu? Jadi, kuncinya tuh di sini. Ada 3 langkah yang jadi satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Ada pengakuan, ada pengampunan, dan ini yang paling penting. Ada pembentukan hubungan yang benar-benar baru. Jadi bukan balik lagi ke hubungan yang lama ya. Dan ini ngejelasin banget kenapa banyak usaha berbaikan akhirnya gagal. Tanpa fondasi baru ini, buku panduan ini bilang, masalah-masalah lama itu cuma bakal keulang lagi dan lagi. Jadinya cuma pola baikan, terus berantem lagi, terus baikan lagi. Gitu terus. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu mitos paling umum soal pengampunan, yang coba dibongkar sama buku ini. Maafkan dan lupakan. Kita semua pasti pernah dengar kan nasihat ini. Kedengarannya bijak sih, tapi buku ini justru menantang keras ide ini. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Mengampuni itu bukan berarti amnesia. Kalau orang kebanyakan mikir kita harus hapus memori, buku ini bilang itu justru soal janji. Sebuah janji buat masa depan. Kutipan ini, wah, ngena banget. Jadi melupakan di sini tuh artinya sebuah keputusan sadar. Keputusan buat nggak lagi-lagi ngungkit masalah itu. Nggak ke orang yang bersalah, nggak ke orang lain buat ngegosip, dan yang paling berat, nggak ke diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sulit mungkin ya. Gimana ceritanya kalau otak kita bilang harus maafin, tapi hati kita teriak nggak bisa? Nah kan, ini pertanyaan yang manusiawi banget. Dan buku ini juga mengakui itu. Gimana kalau saya nggak merasa pengen maafin? Ini kan pergulatan batin yang sering banget kita alami, betul? Wow, keras banget ya jawabannya. Buku ini bilang kalau kita nunggu perasaan dulu baru mau ngampunin, itu munafik. Kenapa bisa begitu? Yuk kita dalami alasannya. Buku ini lalu nunjukin dasarnya dari mana. Pengampunan itu ternyata sebuah perintah, bukan sekedar saran. Bayangin, ada perintah untuk mengampuni sampai 7 kali dalam sehari. Angka ini kan nunjukin betapa radikalnya perintah ini, jauh di atas apa yang kita rasa wajar atau gampang. Ini seolah-olah mau bilang, hey, ini bukan soal perasaanmu. Untuk memperjelas argumen soal kewajiban ini, buku ini pakai sebuah perumpamaan yang, kuat banget. Penulisnya sendiri bilang, ini adalah perkataan yang keras tetapi perlu. Jadi siap-siap ya, karena konsepnya ini mungkin agak susah buat kita telan, tapi ini dianggap penting banget. Coba kita bayangin ceritanya. Ada seorang hamba, dia udah kerja banting tulang seharian di ladang, pulang-pulang, udah pasti capek, lapar, pokoknya lelah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Bukannya disuruh makan atau istirahat, tuannya malah perintah lagi, siapin makan buat saya. Nah, ini dia intinya. Perasaan si hamba, capeknya, laparnya, itu nggak relevan. Kewajibannya ke tuannya itu nomor 1. Dan puncaknya ada di kutipan ini. Kami hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Pesannya tuh jelas banget, kewajiban ya kewajiban, nggak peduli perasaan kita gimana. Nah, logika inilah yang sama persis diterapkan buku ini ke soal pengampunan. Jadi, setelah kita bedah semua tadi, kita dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Satu pilihan yang jelas antara 2 pandangan yang sangat berbeda. Ini dia kesimpulan dari buku panduannya kalau kita rangkum. Pertama, pengampunan itu diperintahkan. Kedua, taat walau perasaan kita menolak itu bukan munafik, sama kayak si hamba tadi. Perasaan dan iman bahkan disebut nggak relevan untuk tugas berat ini. Jadi akar masalahnya, kata buku ini, bukan kurang iman, tapi ya sesederhana ketidaktaatan.
Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita renungkan. Kalau kita setuju sama pandangan ini, kalau pengampunan itu murni tindakan kehendak, sebuah keputusan, bukan emosi, kira-kira apa ya yang bakal berubah dari cara kita menghadapi konflik dan rasa sakit hati dalam hidup?